Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Arifa dengan NIM 2110912120004 dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan terkait dengan pengertian want and need, cara pengukurannya, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Want atau keinginan adalah pernyataan-pernyataan manusia terhadap kebutuhan-kebutuhannya yang dipertajam oleh budaya dan kepribadiannya. Keinginan adalah sesuatu yang terkait dengan harapan seseorang. Jika dipenuhi, belum tentu meningkatkan kesempurnaan fungsi manusia ataupun sesuatu. Want berkaitan dengan suka atau tidak sukanya seseorang terhadap sesuatu. Sifat dari want sendiri adalah lebih subjektif. Tidak bisa dibandingkan antara satu orang dengan orang yang lainnya. Keinginan manusia tidak terbatas. Jika satu keinginan sudah terpenuhi, maka akan muncul keinginan lain. Maka dengan demikian, manusia memperjuangkan seluruh hidupnya untuk memuaskan rentetan keinginan yang tiada hentinya. Tetapi semua tidak akan memberikan kepuasan kepada mereka. Sifat dari keinginan adalah memerlukan dan mengarah kepada usaha-usaha yang tetap dari kehidupan manusia untuk memenuhi keinginan yang senantiasa bertambah. Sedangkan need atau kebutuhan adalah hal-hal yang mendasar yang dibutuhkan makhluk hidup untuk melangsungkan kehidupannya. Contoh sederhananya seperti tanaman yang membutuhkan air, tanah, pupuk, dan udara untuk hidup. Manusia tidak hanya membutuhkan makanan dan minuman, tetapi juga cinta, penghargaan, persaudaraan, pengetahuan, dan sebagainya. Jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka akan membuat seseorang merasa tidak bahagia dan merasa ada yang kurang dalam kehidupannya. Kebutuhan manusia sangat bervariasi dan kompleks. Kebutuhan manusia itu terdiri dari kebutuhan-kebutuhan primer seperti pangan, sandang, dan papan, kebutuhan sekunder atau pelengkap, serta kebutuhan tersier. Kebutuhan biasanya terkait dengan sesuatu yang harus dipenuhi agar sesuatu berfungsi secara sempurna. Kebutuhan didefinisikan sebagai segala keperluan dasar manusia untuk kehidupannya. Terdapat beberapa perbedaan yang mendasar antara keinginan dan kebutuhan. Salah satunya terletak pada hal-hal yang dipilih untuk melangsungkan kehidupannya. Keinginan umumnya bersumber dari ambisi, sedangkan kebutuhan timbul secara alamiah. Keinginan diukur berdasarkan selera atau preferensi, sedangkan kebutuhan diukur dari fungsinya. Sifat dari keinginan adalah subjektif, berbeda dengan kebutuhan yang memiliki sifat objektif. Selain itu, bentuk dari keinginan hanya sekedar sebagai pelengkap, sedangkan kebutuhan harus dipenuhi. Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengukur want and need. Di antaranya yang pertama adalah survei. Survei adalah suatu cara pengumpulan data dengan mengambil sampel dari suatu populasi, di mana kuesioner merupakan alat utama yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Survei dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan konsumen, sehingga informasi terkait dengan apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh konsumen dapat diketahui. Yang kedua adalah studi pasar. Studi pasar merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk mengetahui pasar yang tepat. Melalui studi pasar, maka harga, kualitas, dan kuantitas produk dapat diproyeksikan. Hal ini akan membantu dalam melakukan rencana produksi. Melalui rencana produksi tersebut, maka akan diketahui keinginan dan kebutuhan yang dimiliki oleh para konsumen. Yang ketiga adalah wawancara. Wawancara merupakan salah satu cara pengumpulan informasi yang dilakukan dengan bertanya langsung kepada responden. Melalui kegiatan wawancara, maka pewawancara dapat mengetahui secara langsung terkait dengan apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh responden. Yang keempat adalah observasi. Observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan secara langsung di lapangan. Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematik
terhadap gejala-gejala yang tampak pada objek. Observasi dapat membantu mengidentifikasi keinginan dan juga kebutuhan. Yang kelima adalah diskusi. Diskusi adalah cara bertukar pendapat antara dua orang atau lebih untuk memperoleh kesepakatan atau keputusan bersama. Melalui metode diskusi, maka keinginan dan kebutuhan dapat diidentifikasi tidak hanya dari satu orang saja, tetapi melalui kesepakatan-kesepakatan oleh sekelompok orang. Keinginan dan kebutuhan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berbeda. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keinginan seseorang. Di antaranya, yang pertama adalah personal worth, di mana hal ini berkaitan dengan ketersediaan sumber daya finansial bagi seseorang yang menentukan daya beli untuk memuaskan keinginan tertentu yang lebih spesifik dan kompleks dibanding sekedar kebutuhan. Yang kedua adalah konteks institusional. Faktor ini mengacu pada kelompok dan organisasi di mana seseorang termasuk di dalamnya. Yang ketiga adalah konteks kultural. Faktor ini berkaitan dengan nilai-nilai budaya yang bisa membentuk segala sesuatu yang dilakukan, diharapkan, dan ingin dicapai seseorang. Yang keempat adalah ekonomi, yang mana komponen utamanya meliputi perkembangan ekonomi dan siklus perekonomian suatu negara yang berpengaruh terhadap setiap konsumen. Yang kelima adalah teknologi. Faktor ini mencakup segala hasil temuan dan alat buatan manusia yang digunakan untuk menopang, memfasilitasi, dan meningkatkan aktivitas kehidupan manusia. Yang keenam adalah kebijakan publik, di mana komponen terpenting dalam faktor ini adalah yang berkaitan dengan perilaku pasar, seperti kebijakan menyangkut kemasan, iklan, distribusi, pengujian kualitas, dan penggunaan bahan-bahan tertentu. Di samping itu, terdapat pula faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Di antaranya, yang pertama adalah genetik. Komposisi genetik juga merupakan salah satu faktor yang penting yang berpengaruh terhadap kebutuhan seseorang, misalnya seperti makanan. Yang kedua adalah biogenik. Faktor ini berupa karakteristik biologis yang dimiliki seseorang semenjak lahir, misalnya jenis kelamin, ras, dan juga umur. Hal tersebut menyebabkan adanya perbedaan kebutuhan antara kelompok-kelompok tersebut. Yang ketiga adalah psikogenik. Faktor ini menyangkut sifat dan keadaan individu yang dipengaruhi fungsi kerja otaknya. Yang keempat adalah iklim. Kondisi iklim mempengaruhi kebutuhan konsumen akan makanan, pakaian, dan juga tempat tinggal. Yang kelima adalah topografis. Faktor ini berkenaan dengan kondisi fisik, profil spasial wilayah, dan keberadaan sumber air di suatu lokasi yang mempengaruhi kebutuhan konsumen yang relevan dengan daerah spesifik tertentu. Yang keenam adalah ekologi. Faktor ini mencakup kualitas udara, lapisan ozon, dan rantai makanan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.